Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 31 Agustus 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Gurunya, pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara bendera Pak 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa, mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan
yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan dalam bidang pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Kepala Sekolah nomor 034 garis miring JKT A02 garis miring SKS garis miring 08 garis miring 2020 tentang susunan Majelis Perwakilan Kelas tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMAK 2 Penabur Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1.
Hasil pemilihan Ketua Majelis Perwakilan Kelas tanggal 5 Agustus 2020. 2. Hasil rapat pleno Majelis Perwakilan Kelas tanggal 8 Agustus 2020. Memutuskan 1. Mengesahkan susunan pengurus Majelis Perwakilan Kelas periode 2020-2021 SMAK 2 Penabur Jakarta. 2. Menegaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020. Kepala SMAK 2 Penabur Jakarta, Chris Arthur Liang SSI Teol. Lampiran Keputusan Kepala Sekolah nomor 034 garis miring JKTA 02 garis miring SKS garis miring 08 garis miring 2020 perihal susunan pengurus MPK periode 2020-2021. Susunan pengurus Majelis Perwakilan Kelas atau MPK SMAK 2 Penabur Jakarta masa bakti 2020-2021. Ketua Stephanie Angelin, Wakil Ketua Paulo Timothy, Sekretaris 1 Eliana Mission C, Sekretaris 2 Gloria Agatha, Bendahara Nick Maxwell. Komisi A, Komisi ADART, Program Kerja dan Aspirasi atau Advokasi. 1. Haule Febrio G. 2. Putri Erika C. 3. Felicia Maureen. 4. Michael Sarsito. Komisi B, Komisi Pengembangan Bakat dan Penalaran, Olahraga, Seni dan Budaya. 1. Erik Wijaya. 2. Brian Chandra. 3. Glenn Masmur. 4. David Saiserio. 5. Sherin Saneta. Komisi C, Komisi MKO atau Manajemen Keuangan Organisasi, Pengembangan Organisasi, Kesiswaan dan Kesejahteraan. 1. Ferencia Liu. 2. Maria Juniarti P. 3. Kathleen Georgina. 4. Catherine. Komisi D, Komisi Rekomendasi MPK dan Informasi dan Komunikasi. 1. Billy Immanuel. 2. Stephanie Felicia. 3. Kenneth Wilson. 4. Farel Zepaniah Lee. 5. Fiona Aravinda. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020. Kepala SMA Kristen 2 Penabur Jakarta, Chris Arthur Liang SSI Teol. Janji pengurus. Atas dasar kehormatan kami berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami selaku pengurus MPK SMA Kristen 2 Penabur Jakarta periode 2020-2021 dengan kesungguhan hati dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat dan patuh kepada semua guru. 3. Kami rela mengorbankan waktu dan tenaga dalam menjalankan tugas atas dasar kekeluargaan demi tercapainya tujuan organisasi kami. 4. Bersikap tegas, dewasa, dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan. 5. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi martabat sekolah. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta
derajat martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembinaan upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati. Selamat pagi anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 yang saya banggakan. Dan selamat menjalankan tugas yang baru untuk pengurus MPK tahun pelajaran 2020-2021 yang pelantikannya dilakukan hari ini. Pada kesempatan ini, Pak Cia ingin menyampaikan selamat kepada pengurus MPK. Semoga kalian dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan juga untuk anak-anakku kelas 10, 11, dan 12, walaupun dalam kondisi pandemi COVID, tetap kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, karena kita yakin dan percaya semua kita pasti menginginkan yang namanya keberhasilan, bukan kegagalan. Namun keberhasilan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tapi ada harga yang harus kalian bayar, ada langkah-langkah yang harus kalian tempuh, ada keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan hidup yang sulit yang harus kalian ambil untuk mencapai kesuksesan. Karena kalau kita bertanya kepada orang-orang yang sukses di dunia ini, apa sih yang menjadi kunci kesuksesan mereka? Tentu ada sebagian orang yang menjawab bahwa kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan itu ada 3. Yang pertama, butuh kerajinan. Karena orang yang sukses nggak mengenal kata malas dalam hidup mereka. Rajin itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Sedangkan malas itu adalah batu sandungan, penghalang bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Jadi pada kesempatan ini, Pak Cia ingin mengajak kita semua, jika sampai hari ini ada di antara kita yang masih memelihara kemalasannya atau suka bermalas-malasan ya, malas belajar, malas berdoa, malas beribadah, malas bekerja ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ubah semuanya itu, hilangkan semuanya itu, buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Karena kalau masih ada kemalasan itu, jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses. Itu hal yang pertama yang mau Pak Cia sampaikan, bahwa kita harus punya kerajinan. Yang kedua, yang menjadi kunci sukses adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan, dan itu memang benar. Artinya setiap hari kita diperhadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Masih ingat pergumulan yang kita hadapi di awal tahun 2020? Ya, betul. Musibah banjir yang melanda ibu kota kita, kota Jakarta. Itu adalah pergumulan kita yang pertama di tahun 2020. Kemudian ada lagi pergumulan yang berikut, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa teratasi, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin menurun, membuat kita akhirnya belajar dan bekerja dari rumah. Kemudian tetap berada di rumah, walaupun ada dalam diri kita keinginan untuk jalan-jalan, untuk kumpul bareng sama teman, bareng sama sahabat. Dan ini adalah pergumulan yang harus kita lalui bersama. Untuk itu, ketika kita mau berhasil, kita mau sukses keluar dari pandemi COVID-19 ini, maka dibutuhkan kerja keras dan perjuangan dari kita bersama, kerjasama dari kita bersama. Karena bagaimanapun keberhasilan dan kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi semuanya melalui proses yang cukup panjang. Sehingga setiap orang yang ingin memiliki cita-cita atau impian besar
mustahil untuk mereka raih atau gapai jika kemalasan itu ada dalam diri mereka. Dan itu yang harus dibuang jauh-jauh dari dalam kehidupan seseorang jika ingin berhasil. Contohnya kita perhatikan saja seorang atlet, entah atlet bulu tangkis, tenis meja, atlet renang, ya, atlet apa saja, ya, di segala cabang olahraga, itu latihan keras adalah menu utama mereka setiap hari. Tiap hari tanpa latihan. Ya. Dan itu yang terus mereka lakukan. Mengapa mereka berlatih keras tanpa mengenal lelah, anak-anak? Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak mau gagal. Mereka maunya berhasil. Mereka maunya terus meraih kemenangan, menjadi juara di setiap kejuaraan yang mereka ikuti. Jadi kata gagal itu menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Paling dibenci dan itu selalu dihindari oleh mereka. Demikian juga dengan kita. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berharap mengalami kegagalan dalam hidup. Baik Pak CA, Bapak Ibu guru karyawan, anak-anakku semua, bahkan orang tua kalian di rumah pun tidak mengharapkan untuk mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal dalam studi, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan ini Pak Cia ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kegagalan itu tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi kita. Karena kegagalan itu juga menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita untuk lebih maju lagi. Menjadi cermin bagi kita untuk mengoreksi diri kita ketika kita melakukan kesalahan, sehingga pada kesempatan yang berikut kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi ada kata bijak anak-anak yang menguatkan Pak CA sampai saat ini ketika sedang mengalami kegagalan, yaitu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kita bisa belajar dari banyak tokoh atau banyak orang yang berhasil di bidangnya masing-masing. Tentu mereka pernah gagal, namun mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Tapi pelajaran berharga dari mereka adalah mereka mampu bangkit kembali. Kira-kira tahu siapa tokohnya? Betul, ya. Ini yang seringkali digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketika berbicara tentang keberhasilan atau kesuksesan. Thomas Alva Edison, ya. Ia adalah seorang tokoh penemu terbesar di dunia. Ya, bola lampu adalah salah satu hasil temuannya yang kita nikmati sampai sekarang. Dia adalah orang yang pantang menyerah, ya, berjuang terus-menerus, ya, meski harus mengalami kegagalan ribuan kali saat melakukan eksperimen. Dan karena kegigihannya itu, Edison pun disebut sebagai penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Dia menyatakan bahwa kunci keberhasilan itu bukan semata-mata ditentukan dari tingkat kecerdasan seseorang, tapi faktor terbesar yang menunjang keberhasilan seseorang itu adalah kerja kerasnya. Dan ini yang menjadi kunci sukses yang kedua, yaitu kita harus kerja keras. Dan kunci sukses yang ketiga adalah bangunlah komunitas atau pergaulan yang sehat. Belajarlah dari kebiasaan hidup orang-orang yang sukses. Jadikan mereka sebagai motivasi, sebagai sumber inspirasi untuk kita menjadi lebih maju lagi. Jangan pernah gengsi, anak-anak, belajar dari orang lain. Bukan berarti kita mengekor mereka atau kita tidak punya prinsip, melainkan belajarlah dari pengalaman mereka, apa yang membuat mereka berhasil, apa yang membuat mereka sukses. Ya, ingat anak-anakku, jangan kalian salah bergaul. Sebab firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul, itu betul sekali. Oleh karena itu Pak Cia sampaikan bahwa ingat, kalau bergaul harus dijaga pergaulannya. Jangan membawa pergaulan itu pada hal yang buruk, tapi bawalah pergaulan itu pada hal yang baik dan positif. Seorang motivator Amerika memberikan resep begini:
ketika berbicara tentang kesuksesan. Namanya William A. Worth, ya. Sukses itu adalah ketika kita rajin belajar pada saat orang lain sedang tidur. Kita rajin bekerja pada saat orang lain sedang bermalas-malasan, gitu ya. Kita mempersiapkan diri pada saat orang lain sedang bermain-main. Dan kita memiliki mimpi di saat orang lain memiliki keinginan. Dan intinya anak-anakku, untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil, ada harga yang harus kalian bayar. Yaitu kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Mau bekerja lebih keras dari kebanyakan orang. Serta mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Karena ketika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya Tuhan, yaitu menyediakan berkat, kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bekerja asal-asalan, kalau kita tidak rajin bekerja, atau kita hanya berpangku tangan saja, sampai kapanpun kita tidak akan menerima hasilnya. Jadi pada kesempatan ini, di penutup amanat ini, Pak Cia ingin menyampaikan bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dengan kerajinannya, dengan perjuangannya, dengan pergaulannya, maka keberhasilan akan menjadi milik mereka. Selamat menjalani tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terus semangat, terus tingkatkan kerajinan kalian, terus tingkatkan perjuangan kalian. Bangunlah komunitas atau pergaulan yang positif, maka keberhasilan akan menjadi milik kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri, ciptaan Kusbini. Pembacaan visi misi BPK Penabur diikuti oleh seluruh siswa. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Chris Arthur Liang, SSI Theo selaku Kepala SMAK 2 Penabur Jakarta, Ibu Ferawati Sitorus, MPD selaku Wakil Kesiswaan, Bapak Halason Nahampun selaku Pembina Majelis Perwakilan Kelas SMAK 2 Penabur Jakarta, Bapak Ibu Guru, karyawan, serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita semua dapat diberi kesehatan dan dapat memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan PJJ ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai kunci sukses menuju keberhasilan. Sukses merupakan mimpi setiap orang, tetapi tidak semua orang dapat meraih kesuksesan. Apa demikian? Perbedaannya ada pada motivasi mereka. Orang yang tidak sukses cenderung memiliki semangat yang menggebu-gebu hanya di awal. Sedangkan orang yang sukses, mereka akan fokus kepada tujuan mereka dan konsisten berusaha untuk meraih kesuksesan mereka. Saat mereka dihadapkan dengan masalah, orang yang tidak sukses akan memilih untuk menyerah dan mengurungkan niat mereka. Sedangkan orang yang sukses, mereka tidak akan mudah menyerah dan tetap fokus kepada tujuan mereka. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berani bercita-cita setinggi langit. Jadikanlah cita-cita kalian sebagai motivasi kalian untuk meraih kesuksesan. Saya percaya bahwa teman-teman sekalian sebagai generasi penerus bangsa dapat memiliki semangat juang yang luar biasa untuk meraih kesuksesan. Salam sukses untuk kita semua. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Renungan dan doa. Teman-teman, mari bersatu di dalam doa. Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar kami. Berkati juga teman-teman kami yang telah dilantik menjadi mereka. Berkati agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik selama 1 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Ester 3 ayat 12-13 dan Ester 4 ayat 15-16. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat-surat kepada wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan binasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan, pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bestins, firman Tuhan di dalam kitab Ester ini menyampaikan tentang Allah yang memiliki rencana atas setiap kehidupan manusia dan rencananya untuk kebaikan setiap orang yang percaya kepadanya. Hal ini terjadi dalam kehidupan Ester. Ia sebelumnya hanya wanita biasa dan seorang keturunan Yahudi yang tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai. Namun karena rencana Tuhan, Ester terpilih menjadi ratu di negeri Persia. Bestins, dalam bagian ini kita melihat Haman sedang merencanakan sesuatu yang jahat bagi orang Israel. Ia bahkan telah mengirimkan surat kepada seluruh daerah di kerajaan itu untuk membinasakan orang Israel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa dendam Haman kepada Mordekai. Orang-orang Israel pun berada di dalam ketakutan. Mereka meminta Mordekai menolong mereka. Inilah yang menjadi dasar aksi puasa dan tindakan yang dilakukan Ester bersama saudara sebangsanya. Ester kemudian menghadap Raja Ahasveros. Tanpa rasa takut, ia menceritakan dan meminta bantuan perihal persoalan tersebut. Biasanya orang yang akan menghadap raja perlu melalui proses pemanggilan. Dia tidak bisa datang tanpa proses itu. Jika raja tidak berkenan dengan kehadiran orang itu, maka orang itu dapat dihukum mati. Ester rela mengorbankan dirinya dan mengambil resiko demi keselamatan bangsanya. Bestins, marilah kita meneladani keberanian Ester. Ester siap menghadapi resiko demi bangsanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah keberanian yang sama juga ada pada kita? Teman-teman, mari bersatu di dalam doa.
Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar kami. Berkati juga teman-teman kami yang telah dilantik menjadi mereka. Berkati agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik selama 1 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Gibran.